Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Bapak-bapak, ibu-ibu jamaah pengajian terjemah Al-Quran Masjid Al-Falah, mari kita awali kajian kita malam hari ini dengan bersama-sama membaca bacaan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Terakhir ayat pinten? 58. Baik, kita mengulang Bapak Ibu dari ayat 55. Sampun siap? Ud'u rabbakum. Kalian berdoalah. Monggo 1 2 3. Kalian berdoalah kepada Tuhan kalian berendah diri dan suara yang lembut. Sesungguhnya Dia tidak menyukai orang-orang yang melampaui batas. Dan janganlah kalian berbuat kerusakan di dalam bumi setelah perbaikannya, dan kalian berdoalah kepadanya perasaan takut dan pengharapan. Sesungguhnya rahmat Allah sangat dekat dari orang-orang yang berbuat baik. Dan Dia yang meniupkan angin berita gembira di antara kedua tangan rahmatnya, sehingga apabila membawa awan tebal kami menghalaunya bagi negeri yang mati, maka kami menurunkan dengannya air. Kami mengeluarkan dengannya dari setiap buah-buahan. Demikian itu kami mengeluarkan orang-orang yang mati. Kalian ngambil pelajaran. Dan negeri yang baik keluar tumbuhannya dengan izin Tuhannya, dan yang tidak keluar kecuali sulit.
Demikian itu kami menjelaskan ayat-ayat bagi kaum yang mereka bersyukur. Baik, kita lanjut ke ayat 59. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Monggo. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Laqad arsalna Nuhan ila qaumihi faqala ya qaumi i'budullah. Laqad arsalna Nuhan ila qaumihi faqala ya qaumi i'budullah. Faqala ya qaumi i'budullaha ma lakum min ilahin ghairuh. Faqala ya qaumi i'budullaha ma lakum min ilahin ghairuh. Inni akhafu alaikum azab yaumin azim. Inni akhafu alaikum azab yaumin azim. Qala al-mala'u min qaumihi inna lanaraka fi dhalalin mubin. Qala al-mala'u min qaumihi inna lanaraka fi dhalalin mubin. Qala ya qaumi laysa bi dhalalatun walakinni rasulun min rabbil alamin. Qala ya qaumi laysa bi dhalalatun walakinni rasulun min rabbil alamin. Uballighukum risalati rabbi wa ansahu lakum wa a'lamu minallahi ma la ta'lamun. Uballighukum risalati rabbi wa ansahu lakum wa a'lamu minallahi ma la ta'lamun. Aw'ajibtum an ja'akum dhikrun min rabbikum ala rajulin minkum. Aw'ajibtum an
ja'akum dzikrum mir rabbikum ala rajulin minkum liyunzirakum walitattaqu wa la'allakum turhamun. Ala rajulin minkum liyunzirakum walitattaqu wa la'allakum turhamun. Fakadzabuhu fa'anjaynahu walladzina ma'ahu fil fulk. Fakadzabuhu fa'anjaynahu walladzina ma'ahu fil fulk wa aghraqna alladhina kadzabu bi ayatina innahum kanu qauman amin. Aghraqna alladhina kadzabu bi ayatina innahum kanu qauman amin. Ayat 59. Laqad sungguh-sungguh, laqad arsalna kami mengutus, arsalna Nuhan Nuhan apa? Ila qaumihi, kepada kaumnya. Ila qaumihi, kepada kaumnya. Nya siapa? Nya Nuh. Faqala, maka dia berkata, faqala, ya qaumi, wahai kaumku. Ya qaumi, i'budullaha, kalian sembahlah Allah. I'budullah, kalian sembahlah Allah. Malakum, tidak bagi kalian, tidak ada. Malakum, tidak ada bagi kalian. Min ilahin, dari sesembahan. Min ilahin, dari ghairuhu, selain dia. Ini sesungguhnya aku. Ini sesungguhnya aku. Akhafu, aku takut. Akhafu, aku takut. Alaikum, atas kalian. Azaba, siksa. Azaban apa? Yaumin, hari. Azimin, yang besar. Kita baca 1, 2, 3. Laqad, sungguh-sungguh kami mengutus Nuh kepada kaumnya, maka dia berkata, wahai kaumku, kalian sembahlah Allah, tidak ada bagi kalian dari sesembahan selain dia. Sesungguhnya aku takut atas kalian siksa hari yang besar. Baik, kita lanjut. Qala, berkata. Qala apa? Berkata. Al-mala'u,
Napa al-mala'u? Pemuka-pemuka min qaumihi, dari kaumnya, inna sesungguhnya kami, lanaroka sungguh kami melihatmu, lanaroka sungguh kami melihatmu, fi dhalalim mubin, dalam kesesatan yang nyata. Kita baca 1, 2, 3. Berkata pemuka-pemuka dari kaumnya, sesungguhnya kami, sungguh kami melihatnya di dalam kesesatan yang nyata. Qala dia berkata, qala dia berkata, ya qaumi, wahai kaumku, laisa bi tidaklah denganku, laisa bi tidaklah denganku, dolalatun kesesatan, dolalatun apa? Kesesatan. Walakini dan akan dan tetapi aku, walakini dan tetapi aku, rasulun rasulun apa? Rasul mir rabbil alamin, dari Tuhan semesta alam. Baik, kita baca. Qala dia berkata, dia berkata, wahai kaumku, tidaklah denganku kesesatan, dan tetapi aku rasul dari Tuhan semesta alam. Uballighukum, aku sampaikan kepada kalian. Uballighukum apa? Aku sampaikan kepada kalian. Risalati risalah risalah. Risalati Robbi Tuhanku, wa ansohu dan aku menasehati. Wa ansohu apa? Lakum bagi kalian. Wa a'lamu dan aku mengetahui. Wa a'lamu dan aku mengetahui. Minallahi dari Allah, ma apa yang la tidak ta'lamuna kalian mengetahui. Monggo aku sampaikan. 1, 2, 3. Aku sampaikan kepada kalian risalah Tuhanku, dan aku menasehati bagi kalian, dan aku mengetahui dari Allah apa yang tidak kalian ketahui. Baik. Awa ajibtum, ataukah, ini dan dulu, dan ataukah kalian heran, awa ajibtum, dan ataukah kalian heran, an bahwa, an apa? Bahwa ja'akum datang kepada kalian zikrun peringatan mir rabbikum dari Tuhan kalian, ala rajulin atas laki-laki minkum dari kalian, liyungzirakum agar dia memberi peringatan, liyungzirakum agar dia memberi peringatan, walitattaku dan agar kalian bertakwa, walitattaku dan agar kalian bertakwa, wala'allakum dan agar kalian turhamuna kalian dirahmati. Kita baca dan ataukah 1, 2, 3.
dan ataukah kalian heran bahwa datang peringatan dari Tuhan kalian atas laki-laki dari kalian agar kalian bertakwa dan agar kalian dirahmati. Baik. Ayat 64. Fakadzabuhu, maka mereka mendustakannya. Fakadzabuhu napa? Maka mereka mendustakannya. Fa'anjainahu, maka kami menyelamatkannya. Fa'anjainahu, maka kami menyelamatkannya. Walladzina ma'ahu fil fulki, di dalam perahu. Di dalam apa? Wa aghraqna, dan kami menenggelamkan. Wa aghraqna apa? Alladzina kadzabu, mereka mendustakan. Kadzabu bi ayatina, dengan ayat-ayat kami. Innahum, sesungguhnya mereka mereka adalah kaum amina, orang-orang yang buta. Amina apa? Orang-orang yang, kita baca dari awal ayat 59, disuarakan semampunya. Laqad, sungguh-sungguh, monggo. Kami mengutus Nuh kepada kaumnya, maka dia berkata, wahai kaumku, kalian sembahlah Allah, tidak ada bagi kalian dari sesembahan selain Dia. Sesungguhnya aku takut atas kalian siksa hari yang besar. Berkata pemuka-pemuka dari kaumnya, sesungguhnya kami melihatmu dalam kesesatan yang nyata. Dia berkata, wahai kaumku, tidak denganku kesesatan, dan tetapi aku Rasul dari Tuhan semesta alam. Aku sampaikan kepada kalian risalah-risalah Tuhanku, dan aku menasehati bagi kalian, dan aku mengetahui dari Allah apa yang tidak kalian mengetahui. Dan ataukah kalian heran bahwa datang kepada kalian peringatan dari Tuhan kalian atas laki-laki dari kalian, agar dia memberi peringatan kepada kalian, dan agar kalian bertakwa, dan agar kalian dirahmati. Maka mereka mendustakannya,
maka kami menyelamatkannya dan orang-orang yang bersamanya di dalam perahu, dan kami menenggelamkan orang-orang yang mereka mendustakan dengan ayat-ayat kami. Sesungguhnya mereka adalah orang-orang yang buta. Orang-orang yang buta. Terakhir sampai mana ini tafsirnya Bapak Ibu? 9 baik. Waya ayat 19. Waya adamuskun anta wa zaujukal jannah fakula min haitsu syi'tuma wala taqraba hadhihi syajarata fatakuna minadh dhalimin. Kemarin kita membahas bahwa di dalam surga Nabi Adam mendapatkan taklif, ada perintah dan ada larangan. Padahal Bapak Ibu, di surga itu tidak ada perintah, tidak ada larangan. Nanti kalau panjenengan masuk surga, amin. Kalau masuk surga, amin ya, semoga Allah mengabulkan. Nanti tidak ada perintah, tidak ada larangan. Tapi kalau masih di dunia, ada perintah, ada larangan. Selama kita masih di dunia, kita akan menghadapi perintah, menghadapi larangan. Tetapi nanti setelah di surga, tidak ada perintah, tidak ada. Berarti boleh nama mboten Pak Ustadz di surga tidur aja. Los kowe sak kersane jenengan badhe arep tidur aja boleh, badhe nonton sinetron aja juga boleh. Loh, kenapa di surga itu apapun keinginan jenengan terkabul? Tapi kira kok ya ora pengen nonton sinetron. Nah, ini hanya bahasa untuk memudahkan pemahaman kita bahwa apapun yang Anda inginkan, Allah akan datangkan di surga. Syaratnya apa? Syaratnya neng donya iso ngempet. Orang yang bisa ngempet, maka nanti di surga dia akan ndak usah ngempet. Orang yang di dunianya capek, nanti di akhirat tapi lek neng donya kakean istirahat, besok neng akhirat capek, ngoten lho. Jadi kualiane ae. Saya kemarin sampaikan, surga itu tidak diraih dengan mudah. Sebagaimana jenengan belajar terjemah niki mudah nopo? Mudah sekali. Saya tidak mengatakan sulit, engkau sulit tenanan. Bapak Ibu, surga itu diraih dengan cara yang tidak mudah. Kudu kangelan. Jenengan pun rumaos kangelan apa dereng untuk masuk surga? Sudah merasa kesusahan, kepayahan apa dereng? Dereng. Kangelan ngresiki banjir ya Pak Mat yo. Baik. Jadi untuk bisa masuk surga itu harus capek, payah,
berkorban, berjuang. Lek awake dhewe rong capek, payah, berkorban, berjuang, mboten sah ngarep-ngarep surga. Mboten sah ngarep-ngarep surga. Jadi begini Bapak Ibu, hidup di dunia ini kan hanya sekali. Maka usahakan hidup yang cuma sekali ini adalah kita memberi kemanfaatan kepada orang lain. Niku loh. Makanya Rasulullah ditanya, "Ya Rasul, siapa orang yang terbaik?" Manusia terbaik itu kata Rasulullah, khairun nasi anfa'uhum linnas. Manusia yang terbaik itu adalah yang paling memberi manfaat kepada orang lain. Di dalam hadis ini Rasul tidak mengatakan orang yang paling baik itu orang yang paling rajin ke masjid, mboten. Rasul juga tidak mengatakan orang yang paling baik itu orang yang paling rajin tahajudnya, juga tidak. Tetapi dalam kesempatan itu Rasul mengatakan manusia yang terbaik di hadapan Allah adalah yang paling besar memberi kemanfaatan kepada orang lain. Masya Allah. Sekarang kita bertanya kepada diri kita masing-masing, kira-kira awake dhewe pun hidup sekian puluh tahun ini sudah memberi kemanfaatan kepada orang atau malah ngerusui orang? Memberi manfaat atau malah ngerusui wong? Astagfirullah. Orang yang memberi kemanfaatan itu dia akan selalu dirindukan kehadirannya. Siapa di kesempatan ini yang paling dirindukan? Sing paling dirindukan Pak Agus. Endi bagian konsumsi kok ora tinggal. Coba kalau sampai 6:30 kok itu ndak ada. Tinggal. Serah fokus lek ngaji. Masya Allah. Baik, Bapak Ibu, sekali lagi saya ingatkan, manusia yang terbaik adalah yang paling memberi manfaat kepada orang, terutama tetangga. Terutama tetangga, Pak. Awake dhewe iki karo wong apik tapi karo tangga ndak apik, itu bukan terbaik. Kalau kita kepada orang yang rumahnya jauh dari kita baik, apalagi dengan tetangga. Beda. Berbuat baik dengan orang yang bukan tetangga dan dengan tetangga niku pahalane gede. Berbuat baik kepada tetangga. Kosok wangsulipun nglarani atine wong karo nglarani atine tangga niku dosane gedhi nglarani atine tangga. Semakin dekat dengan rumah kita, semakin besar haknya kepada kita. Ya. Pokoknya tambah cedek temboknya kalih tembok jenengan, haknya semakin besar, semakin besar. Haknya semakin besar. Makanya jangan main-main dengan tetangga, Bapak Ibu. Karo wong adoh wapi sumeh, gaene nulungi, tapi karo tangga ranggimir, tidak peduli sama sekali. Maka kata Rasulullah, dia tidak akan masuk surga. Ada orang yang sholatnya bagus, tahajudnya bagus, puasa sepanjang siang itu puasa, sedekahnya rajin, tapi dia tidak baik dengan tetangganya. Kata Rasulullah, hiyam finnar, seseorang itu dia akan masuk neraka. Jadi kita jangan puas hati dulu. Aku yang penting sholatku wis sregep, jamaahku wis sregep, kemplung munyer ya mesti nyemplungi. Tapi lek awake dhewe karo tangga mboten rukun, tidak baik, maka kita tidak akan bisa masuk surga. Sampai-sampai Bapak Ibu, beberapa hari itu malaikat Jibril
menyampaikan wahyu kepada Nabi tentang tetangga. Sampai Rasul itu mengira bahwa tetangga satu dengan yang lain itu saling mewarisi. Karena Rasul menerima wahyu kok tetangga, Muhammad sing berbuat baiklah kepada tetangga, berbuat baiklah. Sampai Rasul mengira bahwa antara tetangga itu bisa mewarisi tetangga yang saking malaikat Jibril itu inten betul mengingatkan masalah tetangga. Nah, oleh karena itu Bapak Ibu, jadi memberi kemanfaatan kepada orang lain itu merupakan tanda kebaikan seseorang. Kalau di kota-kota itu kan sok-sok kenal ambek tonggo. Niki wonten sing daleme wonten kutha. Kelutan niki Kecamatan Trenggalek. Maka beruntung jenengan yang tinggal di desa itu, yang rumahnya tidak ada pagernya. Jadi tetangga itu kalau mau main itu iya bebas. Tapi lek dalam jenengan wonten pagere kayak ditutup ae. Ngono ki arep nonggo yo sungkan. Kalau terlanjur jenengan pageri, tolong dibuka pintu pagarnya kecuali sing susah lagi yang pinggir jalan raya. Aku ki sakjane pengen sumeh karo tonggo Pak Ustaz. Kula buka pagar kula, lah kok sing mlebu wong edan, Pak. Makanya di desa itu, Pak, di kampung itu kekeluargaan, kekerabatan, guyub rukunnya lebih terasa timbang wonten nang kutha. Teng kutha niku karo tangga sosok. Tapi lek galek ini kan hitungane mboten kutha nggih. Ning Surabaya, di Jakarta itu ndak kenal dengan tetangga. Padahal dengan siapa kita harus berbuat baik yang paling utama? Tetangga setelah kerabat. Orang tua, dulur-dulur, paklek, bulek, kakak, ngadik, bar ngono tonggo. Makanya jamaah yang ngaji di Al-Falah ini, jenengan sudah semakin kesini semakin khatam, mendekati juz 30. Maka harus semakin baik dengan ngoten nggih? Lek wonten tanggane sing butuh bantuan dibantu. Lek wonten tanggane sing kesusahan dihibur. Kalau ada tetangganya yang sakit dijenguk. Kalau ada tetangganya yang punya hutang disauri. Disaurne. Ngoten lho. Iki nek wong adoh duwe utang disaur, masa tanggane duwe utang. Padha-padha duwe utang, Pak. Yang satu orang jauh punya hutang kepada kita, yang satu tetangga dekat. Ya lek pomo memang tangga cedhek niku memang ra iso nyaur utang nggih, disoda. Mboten rugi. Jenengan mengikhlaskan hutang tetangga, ada yang utang terus mboten saged balekne, jenengan ikhlasne niku mboten rugi Bapak Ibu jenengan. Napa malih niku tangga. Apa neh tangga terus dulur, wah niku lebih dekat lagi, Pak. Haknya lebih besar lagi kepada kita. Kalau panjenengan masak, Bu, masak kemudian kebule mlebunya ngomahe tangga, wajib bagi jenengan untuk berbagi masakan itu. Loh kok wajib? Nggih, karena itu sudah kadung kelebon, kadung mlebu yang jero irung. Kalau memang tidak mau berbagi, ya masak ki kebule diakep. Baik. Apalagi tetangga yang yang miskin. Lek tanggane jenengan sugih masih kebule moro ya ora usah diteri ra apa-apa wong sugih. Sok-sok sing jenengan masak luwih ra enak timbang masakane tangga. Jenengan nyayur terong. Bune dul. Tanggane jenengan piantun mampu, ya ndak apa-apa. Kecuali lek jenengan sedang masak enak, masak lodo, masak ayam, yang silahkan hadiah, bukan sodako. Tapi lek tetangga miskin namanya sodako. Niatnya beda loh, nggih. Kalau jenengan memberi tetangga itu niatnya beda. Kalau dia orang kaya niatkan hadiah,
Kalau tetangga jenengan miskin, niatkan sedekah. Niki donatur yang mendonaturkan hartanya untuk makanan setiap kajian Selasa ngeten niki niate jenengan napa? Sedekah napa hadiah? Ya Allah, kula niki mendonasikan uang saya untuk konsumsi ya Allah. Niki ngeten ya Allah, kula perinci pisan ya Allah. Sing sugih-sugih niki niat kula hadi. Ya, sing mboten tak sugih niku niat kula sedekah. Tidak bisa dipukul rata, Pak. Karena tidak boleh sedekah kepada orang kaya itu haram. Jenengan buwuh becek ngoten niku niatin jenengan sedekah napa nyaur utang? Berarti nyaur utang? Ya, lek nyaur utang ora masalah. Tapi kalau maaf niatan jenengan aku ki rasir duwe gawe. Saya tidak pengen nanti kalau saya punya hajat, saya tidak pengen BCA tidak pengen. Tapi tetap dapat niatin jenengan apa? Lek wong melarat niatono sedekah, lek sing ngundang mantan pegawai negeri neng gone DPRD niatono hadi. Kalau becek terus dadak membuka kitab suci itu kan niatnya kan nyaur utang niku balik nih ke. Tapi kalau jenengan punya niatan bismillah Ustadz, saya punya anak 2. Nanti kalau anak saya menikah insya Allah kula mboten BCA-an. Tapi kok kula tetap dapat ya itu tadi niatnya. Tapi lek jenengan punya niatan BCA-an atau pernah mengadakan walimah BCA-an, yo niatono nyaur. Lho kok nyaur utang, Pak? Lah piye ra nyaur utang wong pomo ngriko beceke 100.000 kok jenengan becek 50.000 kan dirasani kok. Aku becek 100 dibalekne saya. Masya Allah. Baik. Itu hal-hal seperti itu kan sebenarnya adalah kearifan lokal Bapak Ibu. Ya hanya di Indonesia ini yang kalau walimatul urus gitu terus ngamplop ya mek nang Indonesia nih. Jenengan lek teng Arab ora enek duwe gawe kayak becek ngono iki enek. Tukang catet-catet. Tukang catet-catet iki ora enek. Kotaan bareng iki ora enek. Lah, kenapa? Karena memang sudah turun. Saat ini kula nyuwun pirsa teng jenengan. Jenengan cocok setuju napa mboten lek walimah dadak ngamplop ngoten niku? Nah, makanya itu bukan wajib. Itu hanya hukumnya mubah. Nah, jenengan boleh saja kalau mengadakan walimah terus kemudian ndak menerima amplop boleh. Karena itu hanya adat. Adate lek neng Jawa, lek neng Galek kuwi lek duwe gawe Tapi jenengan pernah nggak menemukan orang punya hajatan walimah ndak menerima amplop? Ada. Marem toh? Marem padahal ya ngesai alhamdulillah. Bahane orang boleh ndak? Boleh. Karena namanya adat itu Ustadz BCA ngoten niku boleh apa tidak? Kalau memang tidak memberatkan dan kalau memang itu disepakati di lingkungan itu ya silahkan ngewangi butuhe wong duwe gawe nyewa terop nyewa kwadison disumbang. Tapi kalau memberatkan ya rasa mamanya di Kelutan ini disepakati Bapak Ibu, disepakati tidak ada amplop mengamplop. Ya monggo. Disepakati wong sak Kelutan sepakat kalau ketika duwe gawe tidak ada boleh ndak? Boleh. Sik mending Bapak Ibu ngoten niku. Sing mengherankan ki orang pulang haji terus sing jagong nggawa. Saya mau tanya,
Kalau ada orang pulang haji terus yang datang nggawa gawan, niku niate napa nggawa gawan? Sedekah. Lah wong sugih kok disumbang ki karepe piye? Oh nggih pantes-pantesan nggih. Sebenarnya yang paling tepat itu jenengan datang mboten sah beton napa-napa, pulang digawani apa? Oke, jenengan sing dereng kaji punya niatan seperti ya Allah, kula benjing kalau pulang haji saya akan larang setiap orang membawa gawan, tapi yang datang ke sini akan saya berikan hadiah raketan kudung lemir. Tergantung kemampuan Pak. Lek sugih sajadah made in Turki sing kandel, setengah sugih ya sajadah tipis. Engko lek sing wong sedengan ya kethu lemir sing kena disai ngoten niku. Baik. Kita kembali Bapak Ibu nggih. Jadi orang yang terbaik, manusia yang terbaik adalah yang paling banyak memberi kemanfaatan kepada orang. Selama masih di dunia, kita masih mendapatkan perintah larangan, dosa pahala, dosa. Maka capeklah di dunia ini, keselo, bersusah-susahlah di dunia ini. Keselek apa Pak? Keselek ngibadah, keselek nulungi wong, keselek beramal soleh. Jadi dunia ini tempatnya kesel Pak. Lerene wonten pundi? Lek neng donya ki gaene turu, tidar tidur, ngopi ya sedina ping eneh 10 gelas. Niku alamat niku mangke neng akhirat bakal soro repot. Maka dibalik Pak. Siapa yang pengen istirahat di akhirat, capeklah sekarang di dunia. Siapa yang pengen nanti capek di akhirat, saiki yo penak-penakno awakmu neng do. Pak bengi-bengi dadak tangi wengi yo. Capek, ngantuk-ngantuk apa nih kusum gremis, bangun lagi. Berat Bapak Ibu. Ngaji ngeten niki ya Allah. Ngaji ngeten niki capek napa mboten Bapak Ibu? Saking kesel sampai nek sing ngene. Baik. Surganya Nabi Adam itu menurut para ulama bukan surga seperti yang kita tempati, tapi ada yang mengatakan ya sepodo ae, cuman memang zamannya Adam skenarionya Allah diadakan perintah dan larangan. Baik. Wala taqraba hadhihi syajarah, jangan dekat-dekat pohon ini. Larangannya apa? Jangan dekat-dekat pohon ini. Apa hukum mendekati pohon? Hukumnya apa? Baik. Kenapa haram? Karena ada larangan. Sekarang saya mau tanya, fakula min haitsu syi'tuma, maka makanlah dari apa yang kamu kehendaki. Apa hukum makan? Meskipun perintah, tetapi ini bukan wajib. Walaupun di dalam kaidah usul fikih semua perintah dalam Al-Qur'an itu hukumnya wajib. Tetapi di ayat ini perintah ini bukan wajib tapi mubah, boleh. Kamu makan boleh, tidak makan juga tidak apa. Seperti jenengan ngaji begini, ada minuman, ada apa gimana sing mubeng gitu? Roti. Itu boleh jenengan makan dan boleh jenengan tidak makan. Ustadz saya tidak akan makan. Kenapa? Karena kalau pas ngaji saya makan mengganggu konsentrasi. Jadi saking konsentrasi ini masih enek jajan mubeng wis pokoke ra digiyancang Bapak Ibu. Karena ingin konsentrasi kok. Padha karo kotak amal mubeng pas khotbah ngoten niku lho. Pas khotbah ini gluduk. Wingong. Wih, sret. Buyar kabeh, kricike kecer kabeh Bapak Ibu. Kalau jenengan menjumpai di satu masjid kok kota infaknya keluar ketika khutbah, tolong siapkan uangnya sejak sebelum khutbah dimulai. Pun jenengan cekel, jangan gegem. Pokoknya kingko sing mlebu iki. Ketika kotak munyer, jenengan tetap fokus sambil memasukkan uang ke dalam. Nah,
Lek sampai kotak mubeng, uang masih di dompet, ini sudah mengurangi fokus konsentrasi dari khutbah. Itu kalau kotak infakmu. Pertanyaannya, bagaimana kalau tidur waktu khutbah? Kotak mubeng mawon dipermasalahne, piye lek turu pas ngrungokne? Tapi arang-arang dibahas ngoten niku. Wonten Bapak Ibu. Di satu masjid ya, masjid besar itu takmire tukaran gara-gara kotak infak kuwi lek khutbah oleh mubeng apa ora. Tapi ra tau dibahas bagaimana ketika jamaah tidur ketika mendengar. Maaf, saya mau tanya, kira-kira lebih fokusnya lebih terganggu mana? Ngerogoh duit nyemplung nih kotak neng itu atau kemudian tidur? Seelek-elek pundi? Seelek-elek nyemplungi duit neng kotak. Karena itu masih kadang-kadang yang satu fokus ke sini tapi juga masih bisa fokus mendengar khutbah. Kalau orang tidur. Sekarang pertanyaan saya Pak, pernahkah bapak-bapak tidur ketika mendengar khutbah? Istighfar yang banyak Pak. Istighfar, astagfirullah. Baik. Ya kalau bisa jangan tidur. Nah, kalau di satu masjid di Pare itu Bapak Ibu, kotak infak itu kelilingnya setelah salam. Mohon maaf. Jadi assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baru kotak infak. Nah, kira-kira lek neng kene ya urung teko tengah-tengah hilang jamaah entek. Jadi mubenge ketika setelah tapi diumumkan Bapak Ibu, mohon maaf ini nanti kotak bapak-bapak ya, kotak infak akan beredar setelah Jadi setiap shop itu ada kotak infaknya. Dapatnya kalau di sana itu 6 juta, 7 juta, 8 juta. Teng Al-Falah ngriki pinten juta, Pak? Setengah juta. Masya Allah. Oke, baik. Kita lanjut sedikit lagi. Ini larangannya jangan mendekati pohon. Nah, ini sebenarnya kiasul aula, Pak. Kiasul, baik. Namanya apa? Kiasul aula. Jangan mendekati pohon. Berarti boleh enggak memetik buah dari pohon itu? Baik, satu contoh lagi, surat Al-Isra ayat 23. Wa qadha rabbuka alla ta'budu illa iyyahu wa bil walidaini ihsana imma yablughanna 'indakal kibara ahaduhuma aw kilahuma fala taqul lahuma. Jangan mengatakan kepada orang. Baik, bolehkah memukul orang tua? Loh, larangannya kan ojo mek muni hus. Mukul boleh enggak? Karena bilang saja enggak boleh, apa ngeplak. Bilang hus saja enggak boleh, apalagi misui orang tua. Sama dengan ayat ini, mendekati saja enggak boleh, apalagi penean. Di ayat yang lain, surat Al-Isra, sanes niku wow. Ini contoh yang lain Bapak Ibu. Surat Al-Isra ayat ayat 32. Surat Al-Isra ayat 32. Allah berfirman, wala taqrabuz zina innahu kana fahisyatan wa sa'a sabila. Jangan kalian mendekati zina, karena zina itu perbuatan keji dan seburuk-buruk jalan. Larangannya jangan mendekati. Boleh ndak berzina? Wong nyedek mawon botenan. Ojo cedek-cedek nyanggone panggonan karaoke. Ojo cedek-cedek nenggone lokali
Tapi sakniki mboten wonten nggih. Pun sami ditutup, Pak. Sing paling cedhek biyen ki Ngujang, ngebong. Saya enggak tahu. Ngujang tutup. Kediri niku cedheke jembatan kang ndi? Semampir tutup. Lek ning Surabaya Doli tutup, Jarak tutup, Kalisari tutup. Kok ngerti? Wong kula riyen pas kuliah ning Surabaya dereng ditutup waktu itu, Pak. Nyang kanca ki ayo teman saya tuh kan ngambil jurusan sosiologi. Nah, meneliti PSK yang masih mengerjakan sholat. Jadi wonten PSK, kira-kira wis dadi PSK, sik gelem sholat apa? Ternyata dari PSK itu Bapak masih banyak yang sholat, Pak. Jadi penelitian dari 50 responden itu, dari 50 itu ya lumayan lah ada 15 yang sholat. Jadi engkau melayani tamu subuh, ya sholat subuh, Pak. Nah itu teman saya itu yang meneliti masalah itu, Bapak Ibu. Saya pernah sekali diajak mubeng makbengon di Kupang, Dukuh Kupang. Nah, sekarang sudah tutup. Di Jakarta menjadi Islamic Center. Alhamdulillah. Kobong bisa. Baik. Jadi larangan ini maksudnya jangan dekat. Kenapa? Kalau Anda dekat iso kesetrum. Makanya Bapak Ibu, berkomunitaslah dengan orang-orang yang baik. Kenapa? Lek jenengan berteman dengan orang baik iso kesetrum dadi. Lek ibu-ibu berteman dengan orang-orang yang rajin ghibah, rasan-rasan, suwi-suwi kesetrum. Iya. Makanya alhamdulillah jenengan menghabiskan waktu banyak di pengajian. Insya Allah kesetrum jadi orang baik. Benar? Insya Allah, insya Allah. Ini namanya saddud dzari'ah Bapak Ibu, ya. Ayat ini wala taqrabuz zina ini namanya saddud dzari'ah. Asline cedhek ora apa-apa. Asline hukum asalnya mek cedhek tok ora apa-apa. Tapi kalau ditakutkan dekat terus akhirnya kesetrum, itu menjadi tidak boleh, menjadi tidak baik. Gitu. Kemudian kita lanjut. Terakhir. Pohon apa tidak disebutkan ya? Pohon apa tidak disebutkan karena itu adalah pohon. Kalau pohon khuldi itu adalah kalimatnya setan. Yang mengatakan pohon khuldi adalah setan. Jadi sebenarnya itu adalah pohon apa? Pohon terlarang. Pohon terlarang. Fawaswasalahuma syaitanu liyubdiyalahuma ma wuriya anhuma min sawatihima. Setan menggoda manusia, setan menggoda Adam untuk apa? Supaya auratnya terbuka. Naudzubillah. Bapak Ibu, setan itu menggoda manusia supaya jatuh dalam kehinaan, jatuh dalam, supaya auratnya terbuka, supaya aib, dia mendapatkan aib, supaya dia jatuh ke dalam kesengsaraan, mawuriaan. Makanya setelah Nabi Adam dan Hawa ini memakan buah terlarang, di dalam Al-Quran dikatakan baju mereka berdua menjadi terlepas, hilang. Artinya kalau secara letterlek, sebelumnya mereka berpakaian, setelah berbuat dosa akhirnya apa? Satu pelajaran yang bisa kita ambil, seseorang itu kalau dia masih berbuat dosa sekali, itu masih ada perasaan bersalah, masih ada perasaan berdosa. Tapi kalau sudah berulang-ulang kali, maka seakan-akan rasa malu itu sudah hilang. Ada orang yang, mohon maaf Bapak Ibu, sekali berzina, naudzubillah, mungkin dia akan menyesal. Tapi kalau orang sudah 100 kali berzina, dia mungkin sudah tidak punya penyesalan. Ingat,
Seseorang yang sudah terbiasa berbuat dosa, maka dia akan menikmati dosanya itu. Tapi orang yang baru sekali, dua kali berbuat dosa, dia mungkin masih ada keimanan dan merasa bersalah di dalam hati. Ibu-ibu yang setiap hari suka bentak-bentak suami, maka jenengan akan merasakan bahwa itu merupakan hal yang biasa. Lek sing sik pisan wis menikah 30 tahun ketelonyoran pisan getak suami, jenengan mungkin akan merasa sangat berdosa. Kira-kira ibu bagian yang mana? Yang biasa atau yang orang yang sering berbohong? Ketika dia berbohong biasa, tapi lek wong ra tau ngapusi, pisan ngapusi, niku akan terus kepikiran, akan terus merasa berdosa dan bersalah. Oleh karena itu Bapak Ibu, setiap kita berdosa, segala mohon ampun kepada Allah, bertobat, berjanji untuk tidak mengulangi lagi. Semoga dosa-dosa kita di masa yang lampau diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, insya Allah di pertemuan selanjutnya kita akan membahas tipu daya setan untuk menggoda manusia. Trik cara setan untuk menggoda manusia. Dia ternyata punya trik, punya cara. Lah, kalau kita sudah tahu cara-cara setan menggoda, maka nanti insya Allah kita bisa menanggulanginya. Insya Allah diterangkan di ayat 20 dan 21 sampai 22. Insya Allah, semoga Bapak Ibu semuanya selalu diberikan kesehatan jasmani dan rohani, kekuatan iman dan Islam oleh Allah Subhanahu wa taala. Keluarga kita semuanya menjadi keluarga yang sakinah mawaddah warahmah. Keturunan kita menjadi keturunan yang solih dan solihah. Dan kelak kita semuanya sekeluarga, semua jamaah dimasukkan ke dalam surga Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Demikian yang dapat saya sampaikan, semoga bermanfaat. Kita akhiri dengan membaca doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.